Mati, alhamdulillah masih bertahan sampai kena bocor juga hujan-hujan. Itulah keadaan bangunan kita. Udah, mudah-mudahan kita sama berdoa. Mudah-mudahan tahun depan kalau hujan tak bocor lagi. Amin. Sebenarnya aku bingung juga apa yang awak sampaikan, ya. Karena kalau nak bercerita dengan budak-budak kau lah tiap hari. Kalau saya nak cerita dengan orang tua ya, tengok orang tua ya ada 2-3 orang kan. Jadi apa yang nak awak sebut? Tengok ada 2-3 orang. Walaupun kalau tengok di data itu yang kelas 3 aliyah 5 orang. Seorang cowok, 4 orang cewek. Alhamdulillah saya tak tahu apakah lulus belum di aliyah. Itu tanyalah dengan kepala sekolah aliyah itu di belakangnya dah. Semua nampak di kalung-kalung ni kan. Takut kaki lah sudah acara, tengok tak lulus kan. Zaman kami dulu model tu ada udah pakai tak lulus. Entahlah kalau budak sekolah zaman gini loh. Kalau yang MTS berapa Pak Kepala? Kelas 3? 34. Berapa? 34. 34. Itu kan banyak mak bapak kalau datang 34 kan tak? Tak diundang lah. Oh, tak diundang lah. Oh, nampaknya ada beberapa orang lain kan. Jadi kalau kita tengok tema di bawah ya kan, tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk selalu berikhtiar. Hebat ya tak? Acara haflah yang sekali go memang yo macam kola keadaan. Karena memang biasanya haflah kita kok digabung dengan haul sehingga memang gesahnya lebih meriah dan lebih wah. Karena kita haul kemarin sudah serempak acara resepsi kemarin ya, sehingga haflah tahun itu memang agak santai. Dan yang diundang pun nampak orang tua aliyah baik. Kalau memang yang diundang tuh orang tua aliyah baik baca lah, karena memang aliyah kelas 3 atau ada belimo ada. Jadi tidak ada terkejut gitu. Berarti itulah memang tamu undangan. Tidak ada banyak yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah ungkapan idza tamal amru bada naqsu. Segala sesuatu itu kalau nyola sempurna, la paripurna kata orang gini dah, maka mulailah nampak kekurangan-kekurangan. Kades, kalau nyola selesai masa jabatan, mulai, wah, kurang model ko, kurang model tu, kurang model ko, kurang model tu. Ada kita buat acara sedekah, ya tak? Kalau kita buat acara sedekah basing lah, sedekah agak gede dikit. Kalau lah selesai acara pasti banyak komentar. Sedekah di rumah si Anu waktu itu gulanya kurang masih, ya. Ibu-ibu sesuai kan, bapak-bapak kan. Sedekah di rumah si Anu sehari itu gulai nangkoe kurang masak, ya. Wah, kalau ditambah dikit lagi garam itu mantapnya. Itu kalau acara langsung sudah pasti ada baik. Jarang dan bahkan mungkin kita tidak akan menemukan kalau sudah acara itu tidak ketik komentar. Ada baik komentar. Kadang-kadang tuh, wah, itu masih anu sari itu tenai loknya, ya. Cuma sayang lah organ itu mah, pengadengan. Macam-macam. Jadi kalau segala sesuatu itu sudah selesai, maka nampaklah kekurangan. Macam itu juga lah. Kira-kira yang tadi lah sudah nerima kalung apa namanya? Medali. Dapat medali itu ya. Saya juga tak paham. Apakah memanglah sempurna nian urusan di bodoh, apa memang disempurna atau macam mana? Karena mohon maaf kalau tidak salah yang baru taman alfiah baik tak ya? Yang baru hataman alfiah ini baik. Pelajaran-pelajaran lain belum ada yang hataman.
Cuma kalau nengok gaya-gaya yang datang tuh pakai mobil, bukan mobil mewah, mobil M300 dengan mobil Carrier. Atau jangan-jangan sudah aku lagi kota diangkat, orangnya juga berangkat. Urusan apa kalah sempurna apa belum, pelajaran dan yang lain-lain kan ditanya dengan guru-guru. Saya tidak tahu. Nah saya bohong tua lah. Nanti yang takut, kalau yang sudah sempurna baik nanti dia akan nampak kekurangannya. Apalagi kalau memang yang dalam prosesnya, dalam perjalanannya belum sempurna. Jadi saya kepengennya sebenarnya mana hamdi. Jadi ada hamdi itu. Kita mama cakap, man kata orang adat kan datang nampak kuku balik nampak belakang, ya tak? Orang adat itu sederhana ya kan? Datang nampak kuku balik nampak belakang. Datang elok-elok, maka kalaupun kita harus berpisah, kita berpisah elok-elok. Harapan kalau guru-guru itu berharap jelasnya supaya sempurna dulu. Segala pelajaran itu hatam galau. Karena memang ya mungkin kalau secara aliyah formalnya begitu sudah ujian akhir selesai Pak Kepala ya. Aku nak ada pengumuman. Lagi umumkan belum? Lagi umumkan. Lulus galau? Alhamdulillah. Lalu lulus galau yang aliyah ya? Yang MTS Pak Kepala? Belum ada pengumuman. Tapi yang angkut kotak ada. Ada ya. Ini gampang ya. Jadi kalau sempurna maka nampaklah kekurangan-kekurangan itu. Maka saya model sekolah. Kalau memang kaget bapak ibu-ibu pelajaran itu tidak sampai dihatamkan, kan tidak selesai nih belajar itu jadi ya. Itu kalau kata Ustaz Jumridin itu sama dengan uang belajar silat, tapi pengunci itu belum dibagi. Itu kalau nang lontak dan tuang ada lah. Kalau nang model-model itu kaki kalau nak tegak-tegak di pasar kan, tegak-tegak di simpang 3 kan, karena asuhnya nang boleh pada kan. Kalau silat, artinya belum sempurna, belum paripurna. Saya khawatir kan. Karena kita dalam ilmu agama itu ada istilah ilmu yang bermanfaat, ada istilah keberkahan ilmu dan yang lain-lain. Banyak orang yang kadang-kadang waktu di pondoknya biasa-biasa baik. Pada tidak, rajin tidak, enak, tapi milu jemaah lah, semayang dan segala macam. Cuman prosesnya sampai selesai, sampai habis, maka kemudian balik dari rumah, balik dari pondok di rumah itu lebih bermanfaat. Ada kadang-kadang model santri itu di pondok macam kepadeknya, nyolan yang paling padek, tidak pernah tegak terwapalan, tidak pernah dimarah ustaz. Kadang-kadang dekat dengan ustaz, tapi karena proses dalam menuntut ilmu itu tidak tamat, tidak selesai, tidak paripurna, tidak sampai ke ujung. Kadang-kadang itu ilmu yang dia dapat begitu balik ke dusun, di pondok tahlil di luar kepala. Saya itu tahlil lah dulu yang gampang kan. Tapi balik ke rumah, kadang-kadang tidak disuruh uangnya mimpin tahlil. Padahal nyokot tukang. Jangan-jangan ada yang salah, ada yang belum selesai secara belajar. Jangan-jangan, ya, aku jangan-jangan baik. Atau maaf cakap kok. Atau mungkin budak-budak kok udah kecil. Ada generasi dulu itu budaknya ada di pondok lagi. Ica-ica sudah haflah model kola kan? Sudah dapat medali dari itu. Balik. Tapi maaf cakap meninggalkan pondok itu tidak elok-elok. Kadang tidak permisi dengan guru. Kadang-kadang mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, orang yang tidak ketik lagi di pondok, tapi utang di pondok masih ada. Ada yang model itu Pak sekolah MTS. Jadi, nah sebelum kau kalau yang kau ada tanya ya. Ada kadang-kadang nih, tahu tidak mana utang dalam kau detik. PP-nya tidak selesai. Padahal dia di situ. Kadang-kadang tuh maaf cakapnya catering di situ. Duit cateringnya itu kadang-kadang tak dibayar. Mengguru kok insya Allah ikhlas dan ikhlas, bahasa ditagih tak lagi. Cuma mohon maaf, itu nanti menyebabkan
pengaruh ke berkah tidak berkah ini. Sengaja saya sampaikan itu supaya ya kalau memang lah tamat, lah sempurna, lah selesai kalau pelajaran selesai, urusan administrasi juga harus selesai. Kadang-kadang tuh ada duit kitab, nyola kelas 3 liang loh. Duit kitab kelas 1 MTS mungkin ada yang belum selesai bayar. Bagaimana ilmu nak bermanfaat? Begitu keluar kakinya nyantai meleng-lengang, ya lah sudah, awak ke taman. Itu sengaja awak sampaikan, Pak Ustaz kok minta duit udah. Saya pengen ya kalau memang dilepas kaki, dilepas dengan ikhlas, dilepas dengan tanpa ada sangkutan, dilepas dengan tanpa ada masalah. Guru-guru kok nahan risiko bertahun-tahun lagi tak telap juga, ada. Nyala taman aliyah itu waktunya balik, waktunya berdakwah. Maka kau tadi yang lah sudah diwisuda, jadi cak itu berapa orang? 4 orang cewek, cowok seko. Jangan pernah mengira ketika sudah dapat kalung itu tadi, wah berarti bebas. Udah. Inilah nanti kalian akan menghadapi dunia yang sesungguhnya. Menghadapi kehidupan nyata yang sebenar-benarnya itu baru kaki ketika kalau kamu balik. Kalau kamu di pondok aman. Di pondok aman, tak ada masalah. Kamu nak model lampu baik, tak ngapal, tak ini, tak itu, uang tak tahu. Tapi kalau nanti lah balik, pesan saya sekok tolong nian, jago elok-elok nama baik pondok kita. Karena satu yang berbuat, yang menanggung akibat itu galo-galo. Termasuk awak nang bercakap di atas kok, kalau kamu ada hal-hal yang membuat pondok tak elok, kami sama-sama malu. Tak berani tegak muka, sama-sama nunduk, sama-sama kehilangan muka. Kalau kamu yang lah selesai, yang lah sama selesai lah ya. Karena orang tu kadang-kadang ya maklum. Tak kalau orang senang dengan pesantren. Tak kalau orang senang dengan pendidikan agama. Di dalam padang tak senang itu tadi ada pula celahnya untuk menjatuhkan kita. Di dalam padangnya tak senang tadi ada pula celahnya untuk menjelek-jelekkan kita. Maka kalau kamu berbuat, satu orang yang berbuat selain kamu berdosa kepada Allah, berdosa pada pendiri pondok, kamu juga berdosa dengan alumni-alumni yang lain. Ustaz Abdul Mukti yang merekam, ada itu alumni Al-Irsadiyah. Ustaz Ibridin itu alumni Al-Irsadiyah. Nyodak milu gawe-gawe yang tidak-tidak tu kalau kamu lagi di alumni kadang-kadang tidak-tidak tu kan. Tapi begitu ada orang nyebut budak mano, mengkata orang jeluti, kau budak sentren darat, ya dah. Orang jeluti darat begitu dah. Budak sentren darat. Kapan tersebut budak sentren darat itu, saya kalau awak pribadi merasa, tak tahu kalau ganti-ganti yang lain. Karena memang sentren darat itu seburuk-buruknya sudah mendarah mendaging di dalam diri. Sudah ada di dalam hati kau tak baca hilang. Jadi ada hal yang buruk, ada hal yang baik itu kita terbawa. Orang tu nanya mesti di mana sekolah? Di sentren darat. Budak mana? Budak Kota Boyo, katanya. Bisa kau bisa. Sampai apalagi kini kok dunia kita kok tipis. Kejadiannya misal di Kota Boyo tapi simpang jeruti dalam waktu yang bersamaan dapat informasi. Ya, cepat viral gawe-gawe yang tidak-tidak. Nah, itu kita langsung tahu langsung ya Allah. Maka saya berharapnya dengan adik-adik lah ada. Kalau anak-anak turun yang kesana, apa belum turun yang. Dengan adik-adik saya berharap sempurna. Mudah-mudahan sempurna lah. Sempurna belum, Pak Kepala? Belum ya. Ya, kalau nak sempurna, kalau kamu nak sempurna selesaikan dulu, tamatkan dulu segala pelajaran kamu tu. Baru sudah tu nak balik lah elok-elok. Kamu dulu datang elok-elok, balik elok-elok. Selesaikan. Jangan sampai ada satu pun pelajaran yang tak hatam. Apa? Mungkin hatamkan. Apa lagi? Ilmu tafsir lah tahu Ustaz. Belum. Kamu ada tanggungan dengan
Pak Ustaz ke masjid, ilmu tafsir belum selesai, tanya dah. Balago selesai Ustaz? Belum, mana lah. Itulah kata awak tadi, waktu kalau nuntut ilmu silat tuh jurus kunci itu belum ada. Nah, itu jadi masih muda tumbang, tu dah. Tapi itu pilihan ada di kamu semua. Karena idza tamal amru badanak suhu itu, kalau kita coba korelasikan, bukan korelasikan. Apa korelasikan? Kita gabungkan dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Lagi kalau salah tolong diluruskan Ustaz. Menurut sebagian mufassir, ayat yang terakhir kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu ayat itu tadi. Sebagian. Walaupun sebagian berpendapat bukan ayat itu. Ayat yang terakhir itu katanya wa yauman turja'una fihi ila Allah. Sebagian mufassir. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama itu mengatakan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itulah ayat terakhir. Ketika ayat ya al-yauma akmaltu lakum dinakum itu kan isinya kira-kira hari ini telah aku sempurnakan kepadamu agamamu. Nah, kira-kira kalau bahasa Pak Ustadz Bambang kok, kalau ngatur ke budak-budak yang laliyah kok, hari ini adalah hari detik pula perpisahan, haflah. Hari ini haflah akhir sana untuk kalian anak-anak aliyah, kira-kira begitu. Artinya setelah haflah ini pilihan ada di tangan kamu. Mau melanjutkan sampai finish atau berhenti di sekian persen menjelang finish, sekian detik menjelang finish. Karena model kau, walaupun kita berdarah-darah, walaupun kita setengah mati, tapi kalau kita sampai ke garis finish, itu ceritanya akan manis. Pasti orang nyebut selesai sampai ke garis finish. Tapi kalau kita tidak sampai ke garis finish, ceritanya itu pasti akhir. Bukan itu tidak selesai, tidak sampai ke garis finish, tidak selesai. Pilihan ada di kamu. Karena ketika menghadapi haflah seperti ini, ada kalau kita gabungkan dengan ayat tadi, waktu ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat macam-macam tanggapan. Sahabat memiliki tanggapan yang macam-macam. Ada sahabat yang senang. Kenapa sahabat senang? Karena dengan begitu berarti agama kita lah sempurna. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sempurna, aman. Sama, sebagian daripada yang tamat itu kan senang. Alhamdulillah, saya selesai, saya tamat, saya bisa pulang, saya tidak lagi dikejar-kejar hafalan, saya tidak lagi di obrak-obrak kalau subuh disuruh jamaah, saya tidak lagi dimarah-marah suruh bikin halaman dan yang lain-lain. Tapi sebagian sahabat begitu ayat itu turun ada yang menangis dan meneteskan air mata. Di antaranya siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis padahal telah turun ayat kepada kita tentang agama kita yang sempurna? Itu kata Abu Bakar, apakah kalian tidak memahami? Apakah kalian tidak merasa jika turunnya ayat ini, sempurnanya agama Islam itu menandakan berarti perpisahan kita dengan sang pembawa agama Islam semakin dekat. Ki Abu Bakar punya pikiran yang maju ke depan. Kata Abu Bakar, kalau agama Islam sudah sempurna, maka yang membawa Islam akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tak lama sesudah ayat itu turun, Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, Nabi Muhammad wafat. Itu pemikiran Abu Bakar. Sama lah dengan orang. Sebagian mungkin senang selesai, tapi mungkin kalau pula ada. Mungkin ada yang berpikir, ya Allah, dengan selesai saya di pondok kok berarti selesailah proses belajar saya. Jauh dari guru-guru,
sehingga tidak ada lagi yang negur kalau saya salah, tidak ada lagi yang ingatkan kalau saya tidak di jalur yang benar, tidak ada lagi mungkin yang marah-marah kalau saya melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalu-kalu ada yang begitu. Kalu pula, tidak. Maka setelah ini nanti kalau memang tidak sampai kamu nak mengatakan pelajaran tu, ngadaplah masing-masing ke guru-guru yang ngajar itu, minta maaf, minta ridho, minta ikhlas. Mudah-mudahan ilmu yang ada, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita semua itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ayo sama-sama kita berjuang, ayo sama-sama kita menghadapi dunia nyata. Karena adik-adik sekalian, kata Nabi, man sanna sunnatan sayyi'atan, maka dia akan dapatkan dosanya. Siapa yang memberikan contoh yang tidak baik kepada orang lain, maka dia dapat dosanya dan dosa orang yang melakukan kejelekan itu. Kalau sesudah dari pesantren kau kita kaki perangai elok, akhlak bagus di tengah masyarakat, maka otomatis disitulah dakwah kita ngajak orang lain masuk pesantren. Kalau ada orang yang masuk pesantren karena nengok akhlak kita yang elok, maka insya Allah kita dapat pahala walaupun kita tidak pernah mengajak secara lisan. Sebaliknya, kalau ada kemudian orang yang gara-gara nengok perangai kita yang tidak jelas, perangai kita yang buruk, perangai kita yang tidak sesuai dengan yang diajarkan di pondok, kemudian ada orang yang aturan awalnya nak masuk pesantren gara-gara nengok kamu, ya? Ai ti loka ai budak pesantren kok. Bunyi pesantren tapi perangai model tu. Nah kalau ada nang model tu, maka saya khawatir dia juga dapat dosa selain daripada apa yang dia perbuat, maka dia juga dapat dosa dari setiap ada orang-orang yang macam tu tadi. Itu nang khawatir ada. Baik awak saluang nak masuk pesantren gara-gara nengok kamu kau tadi, laju ai tak jadi ya. Tiloka itu ala teman alia. Dak ke tiloka itu masjid dak nak, tanya dak. Ya ada acara-acara dak pernah nyengol kena orang. Maka setelah ini berdakwahlah kita sama-sama, dakwah bil lisan, dakwah bil hal. Terakhir ya saya walaupun mungkin tak banyak di kelas 3 banyak, tapi itu pernah ngajar juga lah. Mudah-mudahan apa yang kamu dapatkan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kamu dapatkan bisa berguna di tengah masyarakat, untuk diri kamu sendiri dan umumnya untuk masyarakat luas. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan buat yang adik-adik kelas jangan sedih-sedihnya, Anda tetap semangat. Kamu kini yang jadi penggantinya. Yang kelas 3 nya misalnya selesai balik, maka kamulah yang ganti kelas 3. Jangan kamu beranggapan, sudahlah, tidak semangat lagi, ayu tu dah ketik lagi, tidak semangat lagi, abang tu dah ketik lagi. Tidak, kamu gini yang jadi abang, kamu gini yang jadi ayu. Ayu bimbing adik-adiknya, ayu adik-adiknya diajak ke jalan yang lebih benar. Untuk orang tuanya, kalau yang MTS ya, kalau yang aliyah memang lah payahlah ya. Kalau yang lagi kelas 3 MTS tu kalau lagi dapat ditahanlah dulu. Jangan diturun aman kalau kenanya, sudahlah inilah ini tu. Kalau memang lagi dapat ditahan. Kalaupun memang harus terpaksa pindah, saya pesankan kalau dapat jangan pula sudah dari pondok pindah ke bagaimana ke SMK ya, ada ke SMA. Kadang awak tu sedih nih mas. Ya bukan berarti tidak elok bukan, tapi agak sedih nih. Kalaupun pindah lah, pindah ke pondok mana? Ngapal Quran di situ, senang kita kan nih. Tapi pindah ke mana? Pindah ke SMA. Itu agak tahu kamu kepala juga. Kalau dapat ditahan di situ, tahanlah situ sampai taman aliyah. Mudah-mudahan sama-sama lah kita nyagonya, sama-sama lah kita membimbingnya supaya dapat jadi generasi yang baik, generasi yang berakhlakul karimah. Itu yang dapat saya sampaikan.
Kalau ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Sudah aku doain. Ada makan tidak? Nah. Mau ada rumah masing-masing. Kamu makan ubi kok tidak? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.